Sabun mandi mayat, innalillahi wa inna ilaihi rojiun, telah berpulang ke Rahmatullah. Hayati, istri dari Ambo Saka. Beliau menghembuskan nafas terakhirnya tepat pukul 3 dini hari tadi. Saat ini, jenazah sudah berada di kediamannya, di Jalan Korban 40.000 jiwa, dan akan dimakamkan hari ini, insya Allah setelah salat Jumat sekitar pukul 13.30 di pekuburan umum Bakae. Jantung Yanti berdegup kencang mendengar pengumuman yang baru saja disampaikan oleh panitia masjid. Gadis yang telah berusia 18 tahun itu menatap wajahnya di cermin. Ada rasa marah, tak terima, setiap kali melihat pantulan dirinya sendiri di sana. Disambarnya selembar sarung yang tergeletak di pembaringan. Bergegas mandi, memburu waktu agar tak terlambat datang ke sekolah. Sudah hampir telat loh, Kak. Yanti tak menggubris sapaan dari Yani, adik perempuannya yang sudah terlihat rapi dengan seragam putih abu-abu. Wangi parfum aroma mawar menguar dari tubuhnya. Rambut panjangnya mengintip sedikit dari balik hijab. Bulu mata lentik, alis tebal, hidung mancung dan bibir mungil berwarna merah delima. Ah, cantik sekali dia, bisik Yanti dalam hati. Cepat banget mandinya, keburu telat bu. Makanya, bangun pagi-pagi, lihat tuh adikmu udah berangkat dari tadi. Gak pernah telat, gak pernah dihukum. Apa kamu gak malu nak, jika datang terlambat? Yanti mengenakan seragam putih abu-abunya dengan tergesa. Keluar dari kamar sambil memasang peniti di jilbabnya. Dipandanginya ibunya yang terlihat sudah rapi dengan gamis coklat dan kerudung lebar berwarna hitam. Wanita yang sudah melahirkannya itu sedang mengisi amplop dengan lembaran uang 50.000. Ibu akan melayat, ya. Sekalian ibu mau bantu-bantu dulu di sana. Anak-anak Bu Hayati kan pada tinggal di kota. Mereka mungkin masih dalam perjalanan karena ibunya meninggal secara mendadak. Serangan jantung. Astaga, bedakmu kok tebel banget Yanti. Yanti buru-buru ke kamar, menatap wajahnya di cermin. Bulu mata lentik, alis tebal, hidung mancung dan bibir tipis. Dia juga memiliki semua keistimewaan itu. Bahkan, banyak yang bilang kalau ia dan adiknya seperti pinang dibelah dua. Mereka memang memiliki banyak kesamaan. Kecuali satu hal, Yanti berkulit hitam dengan wajah dipenuhi jerawat. Sedangkan Yani berkulit putih, mulus dan kinclong. Selisih umur mereka juga hanya berbeda 1 tahun. Yani duduk di kelas 11 SMA sedangkan Yanti di kelas 12 Madrasah Aliyah. Sengaja, Yanti memang tak mau lagi bersekolah di tempat yang sama. Ia trauma selalu dibanding-bandingkan dengan adiknya. Kembar tapi beda, itu kalimat yang paling tepat untuk menggambarkan mereka berdua. Entah dengan cara apa lagi dia harus menyembunyikan kekurangannya itu. Yanti menghapus riasannya pelan-pelan dengan selembar tisu bayi yang lembut. Berusaha sekuat tenaga menahan sesak saat harus menatap jerawat yang begitu betah menghuni wajahnya. Mati satu tumbuh 1000. Dia sudah lelah mencoba berbagai macam cara namun tak kunjung membuahkan hasil. Menutupi dengan bedak tebal juga tak banyak membantu. Percuma. Teman-teman malah meledek wajahnya seperti pocong. Astagfirullah. Air mata Yanti nyaris menetes. Menatap makhluk buruk rupa di hadapannya. Jerawat batu di wajahnya itu tampak memerah, bernanah dan terasa perih. Namun hatinya jauh lebih pedih. Karena setiap hari, mentalnya harus kuat menghadapi olok-olokan dunia. Pokoknya aku harus mendapatkan barang itu. Gumam Yanti membulatkan tekad. Wajahmu sebenarnya juga cantik. Tapi garis bawah. Tak usah dilanjutkan. Aku juga sudah tahu. Ini makanan dari ibu. Tolong dipindahin.
Aku buru-buru, mau mandi. Soalnya sudah sore. Yanti merasa kesal. Laki-laki yang sudah bau tanah di hadapannya itu dengan terang-terangan sudah menghinanya. Terima kasih banyak nak. Tunggu. Dengarkan aku dulu. Tepisnya. Saat Yanti mencoba meraih mangkuk dari tangannya yang sudah keriput. Ambil sabun yang telah dipakai untuk memandikan jenazah. Gunakan itu. Pakai setiap hari secara rutin. Maka jerawat di wajahmu juga akan mati. Tetapi kamu harus yakin. Pasti. Men garis bawah jur. Laki-laki itu berbicara dengan penuh penekanan meski dengan suara yang sedikit bergetar. Tatapannya tak lepas memandang Yanti. Seolah prihatin melihat wajah rusak anak perawan di hadapannya. Yanti melongo. Tak menyangka dirinya akan mendapatkan resep semengerikan itu dari Valipui. Laki-laki tua bangka yang merupakan tetangga 5 langkah dari rumahnya itu memang terkenal sebagai dukun sakti. Aku tak punya uang untuk membayarmu kek. Jadi jangan memberi saran tanpa ku minta. Maaf. Yanti segera mengambil mangkuk dan meletakkannya di atas nampan. Berniat akan segera pergi. Dia tak suka aroma-aroma di dalam rumah itu. Pengap dan juga gelap. Rumah panggung yang berukuran tak lebih dari 7 kali 6 meter itu hanya memiliki satu jendela di bagian depan. Dengan lampu penerangan yang sangat minim berwarna kuning. Aku tak berniat meminta bayaran. Keluargamu sudah sangat baik kepadaku selama ini. Dan itu cukup. Yanti hanya diam saja. Keluar dan menuruni anak tangga yang mulai lapuk dengan sangat hati-hati. Mata tua Valipui mengawasinya dari belakang pintu. Gadis yang sebenarnya baik itu sudah banyak berubah sejak beranjak remaja. Bicaranya selalu ketus, seolah memendam kemarahan. Ah, apa salahnya mencoba? Gumam Yanti. Ia kembali memakai jilbab instan berwarna hitam yang baru saja dilepasnya. Mau kemana kak? Ayok makan siang bersamaku. Tadi aku membeli gado-gado. Rasanya enak. Porsinya juga banyak. Tidak akan habis kalau ku makan sendiri. Tidak. Aku masih kenyang. Yanti berbohong. Kenyataannya ia belum makan apa-apa. Selain sepotong pisang goreng tadi pagi. Uang jajannya tak pernah ia belanjakan akhir-akhir ini. Dia sedang menabung untuk membeli krim anti jerawat yang dilihatnya di sebuah aplikasi online. Terlebih makanan yang ditawarkan adiknya itu dianggapnya bisa membuat jerawat di wajahnya semakin meradang karena berkuah kacang. Yanti memandang ragu melihat banyaknya pelayat yang terus berdatangan dan memenuhi kursi-kursi di bawah tenda. Risih. Karena beberapa pasang mata tampak memperhatikan kehadirannya. Salah satu di antara mereka bahkan membuang ludah dengan cepat sesaat setelah melihat wajah Yanti. Jijik, amit-amit, pelan. Tetapi Yanti tetap bisa mendengarnya. Yanti mencoba menguatkan hati dan segera memakai masker untuk menutupi wajahnya. Tak ada gadis seusia Yanti yang datang melayat. Kecuali keluarga dekat. Kematian memang masih merupakan hal yang menakutkan bagi sebagian besar orang. Gelisah, itu yang dirasakannya. Perutnya juga sudah mulai keroncongan. Rumah Bu Hayati yang lumayan besar. Terasa gerah meski kipas angin turbo tak henti berputar. Yanti merasa pusing karena harus duduk berdempetan di sudut rumah. Dari tempat itu dia bisa leluasa menyaksikan serangkaian fardu kifayah almarhumah nantinya. Juga bisa menghindari. Kalau ibu dan bapaknya tiba-tiba muncul lalu memergokinya. Mereka pasti bertanya-tanya dan langsung menyuruhnya pulang. Misinya akan gagal total. Bagaimana ini? Sudah hampir sore. Dan anak-anak Hayati belum juga datang. Apa kita masih harus menunggu mereka? Laki-laki berbaju koko yang merupakan adik ipar Bu Hayati mulai bersuara. Sejak tadi ia berkali-kali melirik jam tangannya dengan wajah gusar.
Tunggulah sebentar lagi. Aku baru saja menelpon dan mereka sudah hampir sampai. Mobilnya sempat mogok, jadi terpaksa singgah di bengkel. Mereka tidak akan terima jika tak sempat melihat wajah ibunya untuk terakhir kali. Tutur Halimah. Wajahnya terlihat sangat sedih, duduk di samping kakaknya yang kini terbujur kaku. Para pelayat sudah banyak yang pulang karena tak bisa menunggu lebih lama lagi. Keringat dingin mulai mengucur di sekujur tubuh Yanti. Tangisan pilu dari anak-anak Bu Hayati yang baru saja tiba terdengar begitu menyayat hati. Memeluk dan menciumi wajah ibu mereka yang kini sudah tak bernyawa. Namun waktu tak bisa diulur-ulur lagi. Jenazah harus segera dimakamkan sebelum hari menjadi gelap. La ilaha illallah. Jenazah mulai dimandikan. Yanti semakin berdebar, menghitung detik demi detik untuk segera beraksi. Kandung kemihnya terasa penuh karena terus-menerus minum demi mengurangi rasa lapar. La ilaha illallah. Jenazah yang telah dimandikan diangkat untuk kemudian dikafani. Dengan sigap, Yanti berusaha menerobos dan membantu membereskan beberapa peralatan yang telah dipakai. Matanya terus melirik beberapa potong sabun mandi di sebuah wadah. Bawa saja ke dalam nak, di samping kamar mandi, ucap seorang ibu-ibu. Yanti dengan cepat membawa baskom besar di tangannya ke dalam. Demi apa? Dia terpaksa harus menahan rasa takutnya. Terlebih saat melewati kamar Bu Hayati yang kini kosong. Yanti bergidik, menjauh setengah berlari. Di mana benda itu? Lunglai. Pandangan matanya menyapu setiap sudut rumah. Tak dihiraukannya suara tangis yang kembali pecah. Fokusnya hanya untuk mencari wadah sabun tadi. Ujung bibirnya tersenyum saat melihat salah seorang pelayat membawa benda itu keluar. Apa yang kamu lakukan di sini, Yanti? Apa itu kamu? Yanti langsung berlari tunggang-langgang begitu mendengar suara ibunya. Nafasnya ngos-ngosan dan segera bersembunyi di balik semak-semak. Setelah memastikan ibunya tak lagi memperhatikannya, dia pun segera mengambil jalan memutar untuk pulang ke rumah. Semuanya berjalan lancar sesuai rencana. Di dalam kamar mandi, Yanti membilas potongan-potongan sabun itu dengan air mengalir hingga bersih. Untuk kemudian segera membersihkan tubuhnya sendiri. Bismillah. Sabun bekas jenazah itu ia pakai di wajahnya. Didiamkannya beberapa menit agar meresap. Semoga saja ini akan berhasil, ucapnya dalam hati sembari mengambil handuk yang memang telah dipersiapkannya sepulang dari sekolah tadi. Kakak pakai sabun apa? Kok aromanya berbeda? Mau tahu aja urusan orang. Kamu sudah masak? Belum. Yanti membuka tudung saji. Dengan handuk yang masih terlilit di tubuh, ia segera mengambil piring, menyendok nasi dan lauk pauk hingga penuh. Dirinya sudah teramat sangat lapar. Apa ini? Eits, jangan sentuh, cegahnya saat Yani hendak memeriksa plastik hitam yang ditaruhnya di lantai. Buru-buru dibawanya benda keramat itu dan menyembunyikannya di dalam kamarnya. Jika ibu pulang, katakan aku sedang tidur. Aku tak mau diganggu. Aku sangat lelah hari ini. Yanti membawa piring makanannya serta sebuah teko kecil berisi air putih. Pintu kamar ditutupnya rapat-rapat. Tengah malam, Yanti terbangun dari tidurnya karena mendengar suara-suara aneh di bawah tempat tidurnya. Ah, palingan juga tikus, pikirnya dalam hati dan kembali melanjutkan tidurnya. Namun suara-suara itu tak hilang. Bahkan semakin jelas terdengar di telinganya. Dan kali ini seperti suara perempuan yang memanggil-manggil namanya. Yanti. Yan garis bawah, Ti. Apa mungkin itu arwah Bu Hayati yang bergentayangan? Lalu kenapa malah mendatangiku? Nyali Yanti mulai menciut. Tak berani membuka mata.
Ditariknya selimutnya ke atas hingga menutupi seluruh tubuh dan kepalanya. Yanti. Yan garis bawah. Ti. Astagfirullah. Yanti mencoba fokus dengan pendengarannya. Membaca beberapa doa dan surah-surah yang dihafalnya. Perlahan, suara-suara yang mengganggunya itu pun hilang. Letak, terdengar suara seperti benda yang sengaja dijatuhkan ke lantai. Dan itu berasal dari kolong tempat tidurnya. Yanti memberanikan diri melongokkan kepalanya dan mengintip ke bawah. Rasa kantuk yang belum hilang dan suasana kamar yang temaram karena hanya mengandalkan penerangan dari lampu yang menyala di ruang tengah cukup menyulitkannya. Namun meski samar, ia masih bisa melihat sebuah kain jarik yang terbentang menutupi sesuatu di bawah sana. Seperti jenazah yang ditutup kain. Rasa kaget membuat Yanti seolah terpental dan langsung melompat turun dari tempat tidur. Aduh, lututnya terasa perih saat menyentuh lantai. Yanti berjalan merangkak dan berpegangan ke tiang untuk menggapai sakelar di pojok kamar. Ceklek, kamarnya berubah terang benderang. Sambil menahan nafas, ia membungkuk. Sebelah tangannya menyingkirkan rumbai spray. Tapi tidak ada apa-apa di sana. Kain jarik yang dilihatnya beberapa saat lalu sudah menghilang. Kresek hitam yang diletakkannya di pojok juga tetap berada di tempat. Hanya saja, potongan-potongan sabun di dalamnya terburai keluar, tergeletak di lantai papan yang agak berdebu. Aneh, mungkinkah perbuatan hewan pengerat berkaki empat? Tak mau terlalu banyak berpikir, Yanti segera keluar dari kamar, memastikan semua penghuni rumah tak ada yang terjaga. Ia berjalan ke dapur dengan mengendap-endap. Di malam hari, langkah kaki bisa terdengar jelas saat memijak lantai rumah panggung. Berderit, karena beberapa paku yang mungkin mulai goyah. Satu persatu potongan sabun itu dibilasnya di atas bilah-bilah papan yang dipasang berjarak. Tempat untuk mencuci piring. Di samping fungsi lain untuk buang air kecil. Khas. Dapur rumah panggung di kampung. Ngeri. Membayangkan benda itu sudah bersentuhan langsung dengan sekujur tubuh Bu Hayati yang sudah tak bernyawa. Hening malam dan suara binatang dari kejauhan membuat bulu kuduk Yanti meremang. Tengkuknya terasa dingin, namun ia berusaha menekan rasa takutnya. Keinginan untuk cantik begitu menggebu-gebu. Sehingga Yanti seolah tersesat dan kehilangan akal sehat. Sedang apa Kak? Astaga, kenapa kau selalu saja mengagetkanku? Yanti langsung buru-buru membilas wajahnya yang masih dipenuhi busa sabun. Wajahnya terasa berminyak saat bangun tadi. Jadi sekalian saja ia cuci muka lagi. Aku haus, jadi masuk ke dapur untuk minum. Kenapa kakak mencuci muka dengan sabun lain? Bukannya sudah punya sabun khusus? Tidak mempan. Jadi aku ganti. Yanti melirik adiknya yang mengenakan piyama warna merah marun. Wajahnya tertutupi masker bengkuang yang selalu dibuatnya sendiri. Yani memang selalu rutin melakukan perawatan di tubuh dan wajahnya. Kadang-kadang hanya memanfaatkan apa yang tersedia di sekitar rumah. Seperti lidah buaya, timun atau tomat. Pakai produk apapun juga selalu cocok. Ah, beruntung sekali dia. Tapi seharusnya tidak langsung diganti begitu saja. Belum ada seminggu kakak memakainya. Jelas khasiatnya belum kelihatan. Yani merasa kecewa. Sabun pemberian darinya disia-siakan. Padahal niatnya tulus ingin membantu masalah di wajah kakaknya itu. Atau kamu pakai saja sabun itu sendiri. Soalnya di wajahku tidak cocok. Masih berminyak dan jerawatku juga malah tambah meradang. Itu proses detoksifikasi. Seharusnya kakak tidak langsung menghentikan pemakaian. Nanti juga akan berangsur membaik kok. Ah sudahlah. Jangan dibahas lagi. Aku kan tidak pernah memintamu membelinya untukku.
Lagi pula ini wajahku, bukan wajahmu. Aku yang paling tahu apa yang kubutuhkan. Nanti kuberikan saja sabun itu untuk ibu. Atau kupakai di badanku biar gak mubazir. Soalnya saat kupakai di wajah, rasanya tuh seperti nyelekit-nyelekit. Menyiksa banget. Memangnya berapa sih harga sabun itu? Nanti uangnya aku ganti. Ketus. Yanti berlalu dan masuk ke dalam kamarnya. Nyes. Hati Yani mencelos. Ini bukan tentang harga barangnya. Tetapi ia hanya merasa tak dihargai. Perih. Sedih ya Pak. Sekarang suami Bu Hayati hanya tinggal seorang diri. Anak-anaknya sudah pada pulang ke rumahnya masing-masing. Rumah besar. Perabot-perabot mahal. Pakaian bagus dan perhiasan yang indah semuanya sudah ditinggal pergi oleh pemiliknya. Hasna bertutur dengan wajah prihatin. Ia mengambil ubi rebus dari sebuah piring di atas meja kecil, membuka kulitnya, lalu membagi sepotong untuk suaminya. Cara sederhana untuk selalu menunjukkan rasa sayang kepada lelaki pendamping hidupnya itu. Ya mau gimana lagi, namanya anak. Kalau sudah berkeluarga pasti akan terpisah dari kedua orang tuanya. Apalagi anak mereka. Tiga-tiganya perempuan semua. Sudah kewajibannya untuk ikut suami. Suaminya juga mapan-mapan. Kerjanya di kantoran. Mana mau mereka tinggal di desa kita yang gersang ini. Padahal dengar-dengar Ambo Saka sudah membagikan warisan untuk ketiga anaknya itu loh Pak. Termasuk sawah dan kebunnya yang berhektar-hektar. Tapi tetap, gak ada yang mau tinggal di sini. Mau kerja apa? Air aja susah. Mau bertani, juga harus nada hujan dulu. Jelas, mereka akan berpikir 1000 kali untuk menetap di sini. Bagaimana nasib anak-anak kita nanti ya Pak? Hehe. Nasib anakmu atau nasib hari tua kita. Tidak usah terlalu memikirkan Yanti dan Yani. Mereka itu masih sekolah. Masa depannya masih terbentang luas. Aku akan bekerja lebih keras, agar mereka berdua bisa melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Jangan sampai nasib mereka seperti bapaknya ini. Cuma bisa bertani dan berdagang telur di pasar-pasar. Baharudin menyesap kopi panas dari cangkirnya. Matanya yang besar terlihat sendu. Kulit tangan yang hitam legam dengan otot-otot yang terlihat menonjol, menunjukkan betapa berat perjuangannya selama ini sebagai tulang punggung keluarga. Tapi Pak, ada pemuda dari desa sebelah yang menanyakan anak gadis kita, Yani. Sepertinya dia berniat untuk mempersunting. Jika Yani sudah tamat dari sekolahnya, aku takkan membiarkan Yanti dilangkahi adiknya. Lagi pula mereka takkan berhenti sampai SMA saja. Mereka akan kuliah dan menjadi sarjana. Baharudin terbatuk-batuk setelah mengepulkan asap rokok lintingan. Tangannya mengambil asbak dan menghentikan aktivitas yang sebenarnya dibenci oleh ketiga kaum Hawa di rumahnya itu. Jangan cerita pada siapa-siapa loh Pak. Kabar ini juga baru ku dengar dari tetangga kita. Kebetulan pemuda itu masih keponakannya. Memangnya aku mau cerita sama siapa toh Bu? Kalau ada yang nanyain lagi, bilang aja anaknya mau sekolah dulu. Yanti duduk melamun di depan meja belajarnya. Tugas sekolah yang baru selesai setengah. Enggan untuk ia lanjutkan lagi. Terngiang-ngiang perkataan ibunya, yang tak sengaja ia curi dengar. Sore tadi, ada yang ingin mempersunting Yani, adiknya. Walaupun itu baru kabar burung, tetapi ternyata cukup mengganggu pikirannya. Terbayang saat masih kanak-kanak, mereka berdua selalu akur dan bermain sepanjang hari. Entah itu bermain boneka atau masak-masak. Kadang-kadang mereka ikut bapak ke sawah, menangkap berudu atau mengepang rambut jagung di musim panen. Pulangnya,
Mereka akan secara bergantian digendong di atas pundak Bapak. Kenangan masa kecil yang teramat manis. Yanti sangat menyayangi adiknya. Sebaliknya Yani pun begitu mencintai kakaknya. Kala itu Yanti selalu merasa bahagia. Setiap orang yang bertemu akan mengeluarkan kata-kata pujian untuk mereka berdua. Masya Allah. Cantik sekali putri kembarmu ini, Hasnah. Mereka bukanlah anak kembar. Usianya beda setahun. Kemana-mana, Yanti dan Yani memang memakai pakaian yang sama. Aksesoris dan alas kaki pun selalu sama. Sehingga siapapun yang melihat, pasti akan langsung mengira kalau mereka saudara kembar. Seiring waktu berjalan, dan kini keduanya sudah menginjak usia remaja, kedekatan mereka perlahan terurai. Yanti mulai terusik saat menyadari dirinya berbeda. Ia merasa kalah dari adiknya, dan hal itu memantik cemburu di dalam hatinya. Yanti, bawa ini ke rumah Valipui. Semangkuk palu butung yang masih mengepul, Hasnah letakkan di sebuah nampan plastik berbentuk bundar. Yanti mendekat, memindahkan bubur berbahan dasar pisang kepo itu ke rantang. Mangkuk tadi ia letakkan di atas piring-piring kotor yang sedang dicuci oleh Yani. Ini lebih mudah dibawa. Bisa ditenteng. Tangga rumah kakek itu sudah rapuh. Aku takut jatuh, Bu. Kalau begitu berhati-hatilah dan segera pulang. Valipui terkekeh. Matanya tak lepas memandang wajah Yanti yang sudah banyak berubah. Sangat berbeda ketika gadis itu membawakannya barobo 14 hari yang lalu. Tidak lama lagi, kamu pasti akan semakin cantik. Bahkan bisa jauh lebih cantik dari adikmu itu. Lagi, dia terkekeh, memperlihatkan barisan giginya yang menghitam. Bau daun sirih begitu menyengat keluar dari mulutnya. Sementara Yanti hanya memilih diam kali ini. Terus pakai sabun jenazah itu di wajahmu, Yanti. Dek, garis bawah bagaimana kakek bisa tahu? Hehe, dia belum meninggalkanmu. Tapi jangan takut, setelah 40 hari berlalu, kau akan terbebas dari gangguan-gangguannya. Siapa yang kakek maksud? Yanti melirik ke kiri dan ke kanan dengan wajah pucat. Hatinya mendadak was-was. Kau tak perlu tahu. Pulanglah. Sampaikan ucapan terima kasihku kepada ibumu. Lelaki tua itu mulai mencicipi palu butung dengan wajah semringah. Tinggal seorang diri membuatnya begitu bahagia jika ada yang berkunjung ke rumahnya. Yanti duduk di depan meja rias, memandangi pantulan wajahnya di dalam cermin. Dikeringkannya dengan sebuah handuk kecil. Senyum kecil keluar dari bibir tipisnya. Betapa tidak, jerawat-jerawat yang begitu merusak penampilannya, kini telah permisi satu persatu. Mulai mengering dan tak ada lagi jerawat baru yang tumbuh. Meskipun jantungnya selalu berdetak tak beraturan saat busa sabun jenazah itu menyentuh wajahnya. Namun ia berusaha melawan rasa takutnya. Ia sangat bahagia. Kecantikannya yang sekian lama seolah tenggelam di dalam lumpur, perlahan muncul ke permukaan, menebarkan pesona indah nan berkilau. Disisirnya rambutnya yang hitam legam. Jemari lentik dicelupkan ke dalam mangkuk berisi minyak cem-ceman. Minyak dengan campuran aneka rempah itu lalu diusapkan ke kulit kepala dan juga helaian rambutnya yang panjang sepinggang. Memijat-mijatnya lembut, sehingga mata Yanti terlihat merem melek karena merasa nyaman. Pikirannya pun rileks. Siapa itu? Yanti tersentak. Kepalanya menoleh begitu cepat. Sesaat setelah dilihatnya sekelebat bayangan di dalam cermin. Meja rias yang terbuat dari kayu ukir itu memang berhadapan langsung dengan pintu kamar. Tidak ada siapa-siapa di belakang sana. Sebelah tangan Yanti mengusap-usap dada, berusaha menenangkan diri. Mulut komat kamit membaca ayat kursi, berharap
jin, setan, dedemit atau apapun namanya, segera pergi jauh-jauh. Tangan Yanti bergerak dengan cepat mengoleskan minyak di rambutnya. Tinggal sedikit lagi. Sayang jika tak dilanjutkan. Matanya takut-takut menatap cermin, sehingga pandangannya diarahkan ke samping kanan. Guling di kasur empuk itu seperti merayunya untuk segera tidur. Raga Yanti seolah dikendalikan. Lehernya memutar. Dipaksa menatap cermin. Po garis bawah. Cong, pekik Yanti tertahan. Kedua lututnya lemas. Kakinya bergetar. Namun tetap ia seret. Selangkah demi selangkah menuju pembaringan. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuzuhu sinatu wala naum. Lahu, lahu. Bibirnya terasa keluh. Tak dapat melanjutkan lagi. Nafas tersengal-sengal dan tubuh meringkuk memeluk lutut di bawah selimut. Aku tak mengganggumu. Maka jangan menggangguku. Bisik Yanti dalam hati.